Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman BRIN semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada acara Bincang Kesehatan bagi Pegawai, di mana kali ini kita akan membahas tentang BAB berdarah berbahayakah? BAB BAB berdarah adalah kondisi ketika terdapat darah pada tinja atau feses. BAB berdarah tidak selalu menandakan masalah kesehatan yang serius. Meskipun demikian, BAB berdarah tetap perlu ditanangi karena menyebabkan kondisi yang fatal. Untuk mengenali penyebab BAB berdarah, apa yang harus kita lakukan dan kapan waktu kita berkonsultasi ke dokter, marilah simak acara ini. Kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber kita, Dr. Prabandini Wardani. Perkenalkan, saya Dewi Saraswati, Pranata Humas Muda BRIN yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Sebelum acara kita mulai, marilah kita melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi kegiatan ini. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Mas Anton sudah siap? Berapa slide? Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ada satu slide nampaknya. Aman. Saya akan segera mengambil. Kita tunggu masih ada yang membuka layarnya dulu lagi proses. Ya, kayaknya udah semua. Saya akan ambil satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Anton. Sebelum pemaparan materi, saya akan membacakan CV narasumber kita. Nama lengkap Dr. Prabandini Wardani, tempat tanggal lahir Balikpapan 7 Juli 1988, pangkat golongan penata 3C, pendidikannya adalah S1 profesi dokter dari Universitas Pajajaran, jabatan fungsionalnya dokter ahli muda pelaksana fungsi kedokteran nuklir Bandung BRIN. Selanjutnya pemaparan materi, setelah itu kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui chat di Zoom ini atau raise hand. Kepada Dokter Dini, waktu dan layar saya persilakan. Silakan dokter. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul ya di pagi hari Jumat ini. Hari ini kita ada topik yang mungkin agak menarik tapi mungkin agak bikin bergidik ya sedikit ya. BAB berdarah. Mungkin saya langsung mulai saja ya Bu Dewi. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Mangga, mangga dok. Apa sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya? Sudah dok. Sudah dok. Baik. Jadi pagi ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan mengenai buang air besar berdarah. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi, buang air besar berdarah ini memang sebagian besar penyebabnya itu bukan penyakit yang berbahaya atau penyakit yang fatal. Tapi tetap saja buang air besar berdarah ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu ya, bagi kita yang mengalaminya. Dan juga mungkin bagi yang belum pernah mengalami atau baru pertama kali mengalami, mungkin akan sedikit agak panik ya untuk dalam menghadapi BAB berdarah ini. Jadi pagi ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai buang air besar berdarah itu apa sih penyebabnya, kemudian apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kejadian tersebut. Oke, saya mulai ya slide pertama.
Jadi buang air besar berdarah ini adalah biasanya terjadi ketika terdapat perdarahan di saluran pencernaan. Tentu saja karena buang air besar itu merupakan siklus terakhir ya dari sistem pencernaan kita yang dimulai dari pada saat kita makan, masuk makanannya melalui mulut, sampai makanan tersebut tercerna di saluran pencernaan kita dan berakhir untuk dibuang sisa-sisanya melalui dubur. Nah, biasanya buang air besar berdarah ini kita bisa mengenali karena kita bisa melihat, jadi bisa terlihat ya. Bapak Ibu di sini ada nggak yang punya kebiasaan memeriksa gitu buang air besarnya pada saat buang air besar? Misalkan, wah hari ini normal sepertinya, kemudian kok hari ini rasanya lebih berbeda warnanya dibandingkan kemarin gitu, atau mungkin bisa merasakan kok hari ini rasanya lebih susah ya, harus mengejan seperti itu, atau kok hari ini rasanya terlalu lembek atau tidak sepadat biasanya. Nah, kadang kita mungkin secara awam agak tabu atau agak nggak biasa ya untuk memperhatikan buang air besar karena mungkin kita menganggap tinja atau buang air besar kita itu sesuatu yang mungkin nggak enak dibicarakan atau tidak enak untuk kita lihat gitu. Tapi mungkin kita di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa Bapak Ibu perlu untuk mengetahui bagaimana kondisi BAB-nya dari hari ke hari. Mungkin tidak harus setiap hari ya, tapi kadang pada saat mungkin seminggu sekali atau mungkin pada saat tadi seperti yang saya sampaikan BAB-nya kok terasanya berbeda hari ini gitu. Itu mungkin bisa untuk dilihat dan ya mungkin dirasakan bagaimana ya. Karena ini dari BAB tersebut kita bisa mungkin mengetahui apa sih yang terjadi pada tubuh kita atau pada saluran pencernaan kita. Nah, salah satunya tadi misalkan pada saat terlihat, wah kok ada BAB-nya berubah ya warnanya. Kelihatannya seperti ada warna merah, kemerahan, atau mungkin merah gelap, kehitaman, seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita bisa melihat, kok air klosetnya berubah ya. Jadi ada kemerahan begitu, tidak seperti biasanya. Nah, bisa juga perdarahan atau buang air besar berdarah ini kita ketahui pada saat kita melihat, loh kok ada darah di pakaian dalam kita, seperti itu. Nah, jadi BAB berdarah ini memang bisa menjadi pertanda berbagai penyakit, terutama penyakit di saluran pencernaan kita. Dari penyakit yang ringan dan sebagian besar untungnya adalah penyakit ringan biasanya yang disebabkan oleh buang air yang menyebabkan buang air besar berdarah ini. Tapi ada juga sedikit atau sebagian kecil penyakit yang cukup berat seperti kanker usus besar atau kanker lambung yang bisa menimbulkan gejala buang air besar berdarah ini. Oke. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, mohon maaf ya ini, mungkin ada yang lagi ngemil ini, ada pandangan yang tidak agak-agak kurang nyaman ya, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, buang air besar itu sebenarnya harus kita pandang sebagai sesuatu yang natural, yang alami ya. Dan karena itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, jadi kita harus mungkin membiasakan diri gitu untuk memperhatikan atau melihat bagaimana kondisi buang air besar kita. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, warna itu bisa membantu membedakan penyebabnya dan juga lokasi saluran pencernaan mana yang sedang mengalami masalah atau keluhan. Tadi seperti yang saya sampaikan tuh saluran pencernaan itu Bapak Ibu panjang ya dari mulut pada saat kita makan, kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian makanan akan masuk ke usus halus, ke usus besar, dan akhirnya akan dibuang melalui dubur kita, seperti itu. Jadi penyebab BAB berdarah itu bisa mulai dari atas, saluran pencernaan yang atas ya, seperti kerongkongan atau lambung, sampai ke saluran pencernaan yang sudah dekat pangkal dubur, seperti usus besar, seperti itu. Nah, kita bisa membedakan tuh kira-kira ini penyebabnya gangguan yang sedang kita alami ini dari saluran pencernaan yang mana, dari warna. Warna bisa membantu membedakan penyebab dan lokasinya. Yang pertama, biasanya ada 2 jenis warna BAB berdarah yang bisa dialami, yaitu warna merah tua atau kehitaman
dan lengket seperti aspal ya, yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, di gambar yang pojok kiri bawah ini ya. Nah, biasanya kalau perdarahan BAB-nya kita lihat seperti ini bentuknya dan warnanya, biasanya perdarahannya atau sumber masalahnya berasal dari saluran pencernaan yang atas, yaitu dari kerongkongan atau dari lambung, atau dari usus 12 jari. Paling sering sih dari lambung ya, karena kita penyakit atau gangguan lambung itu cukup sering dialami oleh kita di Indonesia ini maupun di dunia ya secara keseluruhan. Jadi kalau BAB-nya Bapak Ibu melihat ada seperti ini, dan biasanya dia konsistensinya lembek ya, lebih lembek dari tinja yang biasa. Nah, kalau Bapak Ibu melihat warna seperti ini dan konsistensi yang seperti ini, nah ini bisa kita duga mungkin kemungkinan besar nih penyebabnya adalah masalah di lambung atau masalah di usus 12 jari seperti itu. Jadi di bagian atas saluran pencernaan yang atas. Nah, kenapa warnanya bisa merah tua seperti ini? Karena ada proses oksidasi dari zat besi yang ada di darah ya, sehingga dia melewati saluran pencernaan kita. Di situ tercampur dengan enzim-enzim pencernaan dan akhirnya pada saat dikeluarkan warnanya sudah berubah karena sudah teroksidasi. Jadi kalau ada warnanya yang seperti ini tandanya sumber perdarahannya jauh di atas, biasanya dari lambung seperti itu ya. Kemudian bisa juga warna perdarahannya merah terang dan menetes seperti itu biasanya ya. Kalau warnanya masih merah terang, artinya sumber perdarahannya itu dekat, tidak jauh-jauh dari dubur kita, yaitu dari saluran usus besar biasanya yang dekat ya, atau dari duburnya sendiri. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh penyebabnya apa saja. Nah, apa yang harus diperhatikan nih kalau kita mengalami buang air besar berdarah? Mungkin kaget ya Bapak Ibu ya kalau baru pertama kali misalkan, yang belum pernah sama sekali. Kemudian pada saat di toilet, loh kok ada berdarah seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini baru pertama kali atau sudah sering. Biasanya kalau sudah sering itu Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya ini kira-kira penyebabnya apa gitu, atau sudah bisa mengira-ngira sepertinya karena saya misalkan sebelumnya apa, misalkan makan apa atau bagaimana. Nah, jadi perlu diketahui itu baru pertama kali ini atau sudah sering. Nah, kalau sudah sering artinya mungkin penyakitnya mungkin sudah lebih kronis ya, atau sudah lebih lama terjadinya. Kemudian makanan atau minuman yang dikonsumsi sebelumnya apa? Nah, karena ada beberapa makanan atau minuman yang dikonsumsi yang bisa menyebabkan warna tinja kita berubah. Jadi seperti kemerahan atau kehitaman. Padahal kita tidak ada penyakit atau gangguan di saluran pencernaan apapun gitu ya. Salah satunya atau contoh-contohnya antara lain tuh buah naga, terutama yang warnanya merah ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kan sekarang ada mie atau makanan yang bisa dibuat warnanya merah dengan menggunakan campuran buah naga. Nah, sama juga dengan dengan tinja kita. Jadi kalau kita makan makanan yang mempunyai warna merah tua atau gelap seperti itu ya, itu juga bisa berpengaruh ke tinja kita. Jadi mungkin BAB-nya bukan berdarah tapi berwarna ya. Karena tadi makanan yang kita konsumsi sebelumnya ya warnanya merah atau merah tua seperti itu. Seperti buah naga merah, buah bit, mungkin jarang ya yang kita makan bit ya, bit. Kemudian blueberry juga bisa menyebabkan warnanya jadi gelap ya. Jadi karena warnanya kan biru atau keunguan seperti itu ya. Bayam merah juga bisa menyebabkan tinja kita berubah warna menjadi merah tua seperti itu. Nah, kalau misalkan memang Bapak Ibu sebelum kejadian BAB-nya berubah warna ini memang makan atau mengkonsumsi makanan atau minuman berikut ini ya kemungkinan besar tidak ada apa-apa ya, alhamdulillah gitu. Hanya karena makanan saja. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, saya ini sedang mengkonsumsi obat rutin atau ada obat yang saya konsumsi nggak sebelum kejadian BAB berdarah ini. Misalkan Bapak Ibu yang punya penyakit jantung atau punya penyakit kardiovaskular biasanya minum obat pengencer darah. Nah, bisa
mungkin aspilet, tromboaspilet. Di sini mungkin ada Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu ya yang mungkin minum rutin obat pengencer darah ini karena ada kondisi penyakit jantungnya seperti itu. Aspilet, tromboaspilet, warfarin atau Simak biasanya ini mereknya yang sering. Clopidogrel, Ticagrelol, Brilinta. Nah, kalau ada memang sebelumnya rutin minum obat ini ya bisa jadi penyebab BAB berdarahnya adalah karena memang mengkonsumsi obat-obatan ini. Dan obat-obatan ini sebenarnya bukan penyebab utamanya ya Bapak Ibu ya. Biasanya penyebab utamanya adalah luka di saluran pencernaan, tapi karena Bapak Ibu mengkonsumsi obat pengencer darah ya perdarahannya mungkin lebih lama berhentinya dibandingkan dengan yang normal atau yang tidak mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga perdarahannya mungkin lebih banyak dan akhirnya bisa keluar bersama tinja sehingga menyebabkan BAB-nya berdarah atau berubah warna seperti itu ya. Kemudian bisa juga karena sebelumnya mengkonsumsi obat anti nyeri atau rematik. Nah, misalkan obat mungkin Bapak Ibu sih ada yang pernah pakai obat diklofenak, ibuprofen. Nah, golongan obat anti nyeri ini memang dia punya sifat bisa mengencerkan darah juga gitu dalam kualitas yang lebih kecil dibandingkan obat pengencer darah yang di atas. Kemudian bisa juga suplemen zat besi. Nah, kalau suplemen zat besi ini tidak menyebabkan pengenceran darah, tapi menyebabkan perubahan warna tinja, biasanya menjadi warna lebih gelap ya, kehitaman seperti itu. Jadi bukan menyebabkan perdarahan, tapi menyebabkan perubahan warna. Nah, kalau seperti ini, suplemen zat besi, sebelumnya minum suplemen zat besi, ya berarti kemungkinan besar perubahan warnanya adalah karena zat besi yang dikonsumsinya. Jadi sama seperti makanan, minuman yang tadi ya, tidak ada penyakit yang lain, tapi mungkin karena hanya makan suplemen saja. Terus yang perlu kita perhatikan juga adalah ada gejala lain nggak yang menyertai. Nah ini penting sekali, terutama kalau Bapak Ibu nanti akan ke vaskes ya atau ke dokter ya berobat gitu karena gejala BAB berdarahnya. Biasanya pasti kami akan menanyakan ada diare enggak bersama BAB berdarahnya, ada demam tidak, karena kalau ada demam dan diare ya mungkin Bapak Ibu BAB berdarahnya karena ada infeksi saluran cerna mungkin ya, seperti itu. Kemudian selama BAB berdarah ini, mungkin kalau yang BAB berdarahnya sudah sering ya, nah ada perubahan nggak frekuensi buang air besarnya, misalkan jadi lebih sering, atau lebih jarang dibandingkan yang biasanya gitu. Itu perlu diperhatikan dan perlu disampaikan kalau misalkan Bapak Ibu berobat ke vaskes atau ke dokter gitu ya. Terus pada saat BAB berdarah ini ada sakit perut juga nggak yang menyertai atau nyeri saat BAB di duburnya seperti itu. Kemudian ada penurunan berat badan tidak? Nah, itu harus diperhatikan penurunan berat badannya seperti apa, drastis atau memang Bapak Ibu sedang berusaha menurunkan berat badan atau tidak gitu. Kemudian muntah darah, apakah ada? Jadi selain ke saluran pencernaan belakang juga apakah ada yang muntah berdarah seperti itu ya? Dan apakah ada benjolan di dubur seperti itu? Nah, mungkin kalau yang baru pertama kali mengalami, Bapak Ibu atau keluarga mungkin akan panik ya, wah ini kenapa ini, ada apa ini gitu ya, apalagi melihat darah ya. Kan tentunya kita khawatir ya ada sesuatu yang tidak diinginkan di tubuh kita yang terjadi. Nah, pertolongan pertama BAB berdarah itu adalah sebenarnya sebagian besar BAB berdarah itu perdarahannya sedikit dan cepat berhenti. Apalagi kalau penyebabnya wasir atau hemoroid ya, itu biasanya cepat berhenti. Nah, kalau ada gejala BAB berdarah ini, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah menekan dubur atau benjolan di dubur kalau ada benjolannya dengan tisu atau pembalut gitu ya. Terutama kalau ibu-ibu wanita mungkin sudah hafal dengan pembalut ya, jadi bisa ditekan kira-kira sumber perdarahannya gitu. Kemudian diperiksa apakah perdarahannya sudah berhenti.
biasanya 5 menit, 10 menit, 15 menit ya hitungannya. Nah, kalau misalkan dengan ditekan dengan tisu atau pembalut ini perdarahannya itu berhenti atau sudah tidak ada, nah biasanya urgensi kita untuk ke vaskes itu bisa lebih berkurang lah. Artinya Bapak Ibu nggak harus segera sore itu atau siang itu juga ke vaskes atau ke dokter gitu ya, masih bisa ditunda atau masih bisa dijadwalkan seperti itu. Nah, terus kapan harus berobat atau mengkonsultasikan kondisi BAB berdarahnya ini? Nah, sebenarnya semua kejadian BAB berdarah itu perlu ya dikonsultasikan ke vaskes atau ke dokter. Tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita harus segera mencari pertolongan medis. Pertama, karena perdarahannya banyak. Ya, kalau perdarahan tadi seperti yang saya sebutkan, biasanya BAB berdarah itu, apalagi kalau penyebabnya wasir atau hemoroid ya, yang paling sering, biasanya perdarahannya sedikit dan hanya mungkin menetes sebentar, kemudian setelah ditekan dengan tisu atau dengan pembalut itu cepat berhentinya. Tetapi kadang bisa juga terjadi perdarahan yang banyak. Nah, kalau misalkan terjadi perdarahan banyak, nah ini Bapak Ibu harus segera mencari pertolongan medis. Artinya Bapak Ibu sebaiknya ke IGD gitu. Perdarahannya banyak itu seperti apa sih? Nah, perdarahan banyak itu adalah kalau BAB-nya itu menetes atau mengalir ya lebih dari 15 menit. Tidak berhenti-berhenti walaupun Bapak Ibu sudah menekan dengan tisu atau dengan pembalut seperti itu. Tapi masih menetes dan mengalir banyak. Kemudian bisa juga dilihat dari kalau di toilet itu bisa dilihat di air klosetnya ya. Kalau misalkan perdarahannya banyak sekali, Bapak Ibu bisa kan ya menilai ya perdarahannya ini hanya menetes-netes sedikit saja atau banyak gitu. Bisa kita lihat juga dari air klosetnya warnanya apakah gelap sekali, pekat, atau mungkin hanya encer saja gitu. Itu bisa untuk menilai apakah ini perdarahannya banyak atau tidak. Kemudian perdarahannya lama berhenti atau mengalir, menetes ya, lebih dari 15 menit, sudah ditekan, sudah di-dep dengan tisu atau dengan pembalut, tapi kok masih juga menetes pas tisu atau pembalutnya dilepas dari tekanannya. Nah, kalau seperti itu ya sebaiknya segera ke rumah sakit ya, ke IGD biasanya. Jangan ditunda-tunda. Kemudian ada juga beberapa gejala lain yang menandakan adanya perdarahan banyak, yaitu pusing, lemas, atau terasa seperti bingung gitu ya. Kemudian ada denyut jantung yang cepat atau berdebar-debar, atau badan terasa dingin, terutama biasanya di ujung tangan dan ujung kaki ya. Kemudian buang air kecil menjadi jarang. Nah, kalau ada 4 gejala ini, salah satu dari 4 gejala ini juga sebaiknya kita sarankan untuk secepatnya mencari pertolongan medis. Karena 4 gejala ini merupakan gejala perdarahan banyak, sehingga yang dikhawatirkan adalah kekurangan darah ya, karena perdarahan banyak dan nanti bisa mengganggu tubuh kita secara keseluruhan gitu, bukan hanya di saluran pencernaan saja. Kemudian yang terakhir adalah kalau BAB berdarahnya disertai nyeri atau kram perut yang berat yang tidak bisa ditahan rasa nyerinya. Kalau ada gejala seperti itu bersama BAB berdarah, Bapak Ibu harus segera mencari pertolongan medis ya, atau harus segera ke IGD pada saat itu juga secepatnya. Nah, kalau misalkan tidak ada gejala-gejala seperti ini, nah berarti Bapak Ibu masih bisa mungkin menjadwalkan atau bisa ya mungkin bisa berobatnya bisa lebih inilah ya lebih santai atau bisa menunggu waktu yang tepat gitu. Jadi tidak mungkin bisa besok paginya atau bisa nanti sorenya begitu. Jadi tidak harus segera saat kejadian ada BAB berdarah tersebut. Nah, tadi kita udah membahas ya apa saja sih yang perlu dilakukan kalau misalkan kita mengalami BAB berdarah. Apakah kita harus segera nih ke dokter atau ke IGD
atau ya mungkin nanti masih bisa ditunda dulu gitu ya. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan selain BAB berdarah, gejala-gejala apa yang kita rasakan yang perlu kita sampaikan pada saat nanti kita berobat. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu pengen tahu ya, kenapa ya BAB-nya berdarah? Apa yang saya alami sehingga BAB saya berdarah. Nah, tadi di awal saya sampaikan BAB berdarah atau gejala BAB berdarah ini bisa ada 2 tipe. Nah, ada perdarahan yang darahnya merah segar, ada perdarahan yang darahnya merah tua atau kehitaman. Nah, tadi yang saya sebutkan di atas karena penyebabnya dan lokasi saluran pencernaan yang berdarahnya biasanya berbeda. Kalau BAB-nya merah segar, artinya sumber perdarahannya atau bagian saluran pencernaan yang mengalami gangguannya ada di ujung di dekat dubur, yaitu di usus besar ya biasanya. Nah, yang paling sering menyebabkan BAB merah segar itu adalah penyakit wasir atau hemoroid. Nah, hemoroid ini adalah pembuluh darah di area anus ya, anus atau dubur yang melebar dan biasanya berisiko menyebabkan perdarahan. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini biasanya dia di posisinya paling ujung ya. Di bagian ujung dubur kita itu terdapat terdapat tadi pembuluh darah di sekitarnya. Ada yang di bagian agak atas dan ada yang di bagian agak luar. Nanti kita akan ketahui penyebabnya kenapa sih kok bisa pembuluh darahnya melebar dan akhirnya menjadi wasir, seperti itu ya. Kemudian selain wasir, yang lebih jarang lagi, tapi bisa menyebabkan BAB berdarah yang merah segar adalah luka di anus, di sekitar sini. Kita sebutnya biasanya istilahnya visura ya, atau luka di daerah sini. Di daerah dubur, di saluran dubur yang terakhir. Luka ini biasanya bisa terjadi karena biasanya BAB-nya keras atau sering mengalami sembelit ya. Nah, kalau seperti itu gesekan pada saat buang air besar itu akan menyebabkan luka di dinding anus atau duburnya sehingga ya akhirnya berdarah gitu. Kemudian ada juga kondisi-kondisi di usus besar yang disebut divertikel. Divertikel itu adalah dinding usus besarnya ada melendung keluar ya, seperti itu ya. Jadi kalau normalnya dindingnya seperti ini, nah ada yang melendung keluar kita sebut divertikel, atau ada yang melendung ke dalam yang kita sebut sebagai polip. Nah, dua-duanya ini ya bisa menyebabkan BAB berdarah juga. Kalau polip karena dia posisinya masuk ke dalam saluran gitu ya, sehingga kalau ada BAB atau feses atau tinja yang lewat akan tergesek-gesek dan bisa menyebabkan luka di polipnya ini. Jadi dia ada pembuluh darahnya kecil-kecil, tapi bisa menyebabkan BAB-nya juga berdarah. Nah, kalau di vertical juga sama. Biasanya pada saat di vertical ini terinfeksi ya, karena kita tahu kan saluran pencernaan kita, tinja kita itu kan banyak bakterinya ya, baik bakteri baik maupun bakteri yang akan dikeluarkan gitu ya. Sehingga kalau ada infeksi bisa juga menyebabkan perdarahan. Kemudian penyebab lain juga yang lebih jarang lagi adalah penyakit radang usus kronis atau lama. Nah, biasanya ini BAB kalau pada pasien yang mengalami radang usus kronis atau lama ini BAB berdarahnya itu sudah sering ya berulang kali, biasanya bukan pertama kali dan biasanya banyak gejala lain yang menyertai BAB berdarah. Misalkan ada kram perut, kemudian ada bisa berubah-ubah frekuensi BAB-nya menjadi lebih jarang atau lebih sering, atau ada juga perubahan konsistensi BAB-nya, misalkan lebih encer atau menjadi lebih keras, seperti itu. Nah, dan yang paling jarang juga biasanya kanker usus besar, walaupun bisa menyebabkan BAB berdarah atau BAB merah segar. Nah, tadi yang saya sampaikan, yang paling sering di seluruh dunia ini juga ya, yang paling sering menyebabkan BAB berdarah yang darahnya segar itu adalah wasir atau hemoroid. Jadi hemoroid ini adalah pembengkakan pembuluh darah vena di ring dubur kita. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya di bagan ini ya atau di gambar ilustrasi ini.
Jadi saluran pencernaan kita itu adalah berakhir di dubur. Nah, di dubur ini terdapat kelompok-sekelompok pembuluh darah di bagian agak dalamnya dan bagian ujung atau tepinya dubur. Sehingga karena posisinya ini berada di muara pengeluaran ya, Bapak Ibu pasti bisa membayangkan kan kalau setiap kita buang air besar, pembuluh-pembuluh darah ini tentu akan berkontak dengan tinja atau feses yang akan dikeluarkan. Nah, jadi faktor pemicunya erat kaitannya dengan kualitas tinja. Kalau misalkan kita kurang serat makanannya, biasanya tinjanya akan keras atau biasanya kita sebut sembelit ya. Kemudian frekuensi BAB-nya juga akan menjadi jarang karena tinjanya keras dan kecil biasanya. Yang mengakibatkan ujung-ujungnya biasanya pada saat kita sudah merasa ingin BAB pada saat prosesnya tidak bisa keluar dengan lancar dan harus mengejan lama. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan kalau tinjanya keras, kemudian kitanya mengejan, tekanan atau gesekan ke dinding-dinding dubur ini dan ke pembuluh-pembuluh darah yang berada di sekitar dubur ini tentunya akan sangat besar ya gesekan dan tekanannya. Sehingga lama-kelamaan nih kalau sembelitnya ini kronis, sering mengejan, akibatnya ya pembuluh-pembuluh darah menjadi bengkak. Seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang memperhatikan ada keluarga atau mungkin diri sendiri yang mengalami varises di kaki. Ya, hampir seperti itu, tapi ini posisinya di dubur. Jadi seperti itu. Ada pembengkakan atau pelebaran dari pembuluh darah. Kalau sudah lama terus-menerus dan sering terjadi, akibatnya pembuluh darahnya juga akan semakin besar. Sehingga kita bisa lihat di sini ada beberapa tingkat ya, ada 4 tingkat dari hemoroid itu dan makin lama makin parah karena pembengkakannya makin besar. Ini kita lihat di sini awalnya mungkin hanya pembuluh darah yang di dalam saja ya yang bengkak ya. Lama-kelamaan dia membesar dan mulai agak menjulur turun ke bawah. Yang tingkat 3 ini tambah turun ke bawah. Nah, biasanya tingkat 2 dan tingkat 3 ini sudah bisa kita lihat gejalanya sebagai adanya benjolan yang keluar pada saat BAB, terutama kalau BAB-nya keras dari dubur. Nah, pada tingkat 2 dan tingkat 3 ini benjolannya ini bisa keluar dan ya pada saat kita BAB ya kita bisa merasakan wah ini kok ada benjolan gitu. Berarti itu hemoroidnya sudah lebih lanjut yaitu tingkat 2 dan tingkat 3. Sampai tingkat 4. Biasanya kalau tingkat 4 ini benjolannya itu biasanya kalau pada tingkat 2 dan 3 benjolannya itu bisa kita dorong sendiri ya dengan jari dan bisa masuk lagi. Tapi kalau yang tingkat 4 ini didorong dengan jari untuk masuk sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah sangat besar pembengkakannya. Seperti itu. Jadi penyebab utamanya adalah biasanya sembelit dan kebiasaan mengejan yang berpangkal dari makanan yang kurang serat dan kurang cairan. Seperti itu. Kemudian bisa juga faktor pemicunya adalah sering mengangkat beban berat. Mungkin kalau yang punya risiko ini biasanya ini ya mungkin yang pekerjaannya banyak mengangkat-ngangkat, misalkan di logistik atau mungkin ya bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, kegiatan atau pekerjaan yang sering mengangkat beban berat. Kemudian bisa juga faktor pemicunya adalah kelebihan berat badan. Dan wanita hamil ini biasanya sering menjadi atau timbul hemoroid atau wasir. Pencegahannya tadi karena pemicu utamanya adalah sembelit yang diakibatkan makanan kurang serat dan cairan. Pencegahannya adalah kita mengusahakan bagaimana supaya tinja itu dalam konsistensi yang tidak keras dan mudah untuk dikeluarkan, yaitu dengan makanan yang cukup serat. Seperti apa sih yang cukup serat itu? Ya biasanya gampangnya kita bilang sayur tuh 3 porsi, buah 2 porsi sehari. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari, 3-3-nya harus ada sayurnya. Dan ya kalau buah mungkin 2 porsi. Kemudian bisa juga kalau Bapak Ibu misalkan nggak doyan sayur atau lagi susah nyari sayur misalkan ya.
Bisa dengan suplemen serat, banyak ya, banyak iklannya sudah mungkin udah tahu ya mereknya ya, saya nggak sebut nih. Suplemen serat itu juga bisa digunakan, tapi kita lebih menyarankan sih jelas-jelas yang alami ya, sayur dan buah. Tapi kalau tidak ada ya substitusinya bisa menggunakan suplemen serat, seperti itu. Kemudian selain makanannya harus cukup serat juga harus cukup cairan supaya tidak keras tinjanya, yaitu dengan minum yang cukup ya, anjurannya 8 gelas sehari ya. Gelasnya ini biasanya gelas yang 200 mililiter atau 250 mililiter, jadi kurang lebih sekitar 1,5 liter per hari. 1 sampai 1,5 liter per hari ya. Kemudian tidak mengejan berlebihan. Kalau misalkan hari ini atau pagi ini kok BAB begitu. Jangan dipaksakan pada saat itu juga harus. Biasanya kan kita punya kebiasaan yang pagi harus pup nih gitu ya. Tapi tidak harus. Jadi jangan sampai kita harus mengejan berlebihan karena mungkin kebiasaan kita untuk pup di waktu-waktu tertentu, misalkan di pagi hari atau di malam hari. Kalau memang pada saat itu Bapak Ibu merasakan tidak bisa keluar secara mudah, ditahan dulu dan mungkin ya banyak minum gitu, didorong dengan minuman, dengan cairan seperti itu ya. Kemudian tidak menahan BAB. Nah, ini penting karena kalau kita suka menahan BAB-nya itu tinjanya itu akan terkonsentrasi di dalam saluran pencernaan akhir. Selama dia biasanya saluran pencernaan kita pasti akan menyerap cairan lebih banyak dari tinja tersebut. Dan akhirnya tinjanya menjadi makin keras dan ya ujung-ujungnya menjadi sembelit atau susah dikeluarkan. Jadi kalau memang sudah terasa ingin buang air besar, usahakanlah pada saat itu juga buang air besar dan jangan ditahan. Kemudian menghindari duduk terlalu lama. Nah, ini kan kita di kantor mungkin ya sehari bisa duduk mungkin bisa 5 jam atau lebih. Nah, hindari duduk terlalu lama dan ya mungkin di sela-sela pekerjaan Bapak Ibu mungkin bisa berjalan, misalkan ngambil air atau mungkin ke kamar mandi seperti itu ya, atau misalkan naik turun tangga atau ya mungkin pada saat jam istirahat bisa jalan ke kantin yang agak jauh seperti itu. Kemudian menjaga area dubur bersih dan kering. Nah, ini penting juga karena untuk mencegah wasir atau hemoroid terinfeksi seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas penyebab BAB merah segar, yang paling sering itu adalah wasir atau hemoroid. Jadi sudah bisa mengetahui juga, mungkin Bapak Ibu udah dapat sedikit informasi atau bayangan nih. Bagaimana sih mencegahnya supaya jangan sampai terjadi atau terulang kembali, seperti itu ya. Nah, kemudian BAB kehitaman, tadi bisa terjadi tadi BAB-nya merah segar atau BAB-nya kehitaman. Kalau penyebab BAB kehitaman ini biasanya dari saluran pencernaan yang atas, yaitu dari bagian lambung biasanya ya. Paling sering penyebabnya adalah tukak lambung atau luka di permukaan dalam dinding lambung. Bisa dilihat di sini ya ilustrasinya. Lukanya dari dalam lambung atau di usus 12 jari. Kemudian bisa juga penyebabnya yang lebih jarang lagi adalah radang pada lapisan dalam kerongkongan akibat penyakit reflux asam lambung atau asam lambungnya naik gitu ya. Naik ke atas ke saluran kerongkongan di atas yang harusnya dia tidak boleh naik ke situ gitu. Kemudian bisa juga karena penyakit liver biasanya ya, komplikasi dari penyakit liver. Ada pelebaran pembuluh darah di kerongkongan hampir sama seperti hemoroid tadi ya, tapi ini di dalam kerongkongan dan bisa jadi perdarahan kalau pelebaran pembuluh darahnya sudah besar. Tapi dua ini jarang, yang paling sering itu adalah tukak lambung atau tukak usus 12 jari. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ya, ilustrasi dan gambarnya. Tukak lambung itu adalah luka di permukaan dalam dinding lambung. Di sini kita bisa lihat ya, dinding lambung itu sebenarnya tebal, dia berotot dan dilapisi lapisan yang tebal ya, karena lambung itu menghasilkan asam lambung ya untuk pencernaan kita. Jadi dindingnya sebenarnya tebal dan sangat kuat proteksinya.
Tapi kadang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan dinding lambung yang kuat ini menjadi luka, sehingga kita bisa lihat ada luka seperti ini ya. Ini Bapak Ibu bisa bayangkan. Pernah sariawan mungkin Bapak Ibu di bibir ada yang bentuknya seperti ini biasanya ya. Nah, ini dibayangkan ini di lambung. Lambung lalu ada asam lambung yang pH-nya mungkin 3 sampai 4. Wah, perih sekali itu pasti, nyeri sekali. Kemudian nah ini faktor pemicunya. Sebenarnya tadi dinding lambung itu kuat Bapak Ibu. Karena dia kan ya selama kita seumur hidup kita akan mencerna makanan ya, dan dengan asam lambung yang keasaman yang sangat tinggi. Tapi ada beberapa kondisi yang bisa memicu terjadinya luka, yaitu ada infeksi bakteri di lambung dan penggunaan obat anti nyeri, misalkan ibuprofen, diklofenak atau acetaminophen dalam jangka panjang. Nah, gejalanya itu biasanya terasa nyeri saat perut kosong di antara waktu makan dan malam saat tidur. Jadi nyerinya itu biasanya rasanya seperti terbakar ya, atau seperti kalau kita kelaparan berat gitu, salatri di ulu hati. Kemudian bisa juga gejalanya kembung dan mual atau muntah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai buang air besar berdarah ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak diskusi ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pengalaman, mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Bu Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya Bu Dr. Dini. Sudah ada pertanyaan ini di kolom chat kita. Dokter, apakah ada waktu BAB yang baik? Harus setiap hari atau 2 hari sekali termasuk masih normal? Silakan Dok. Ya, baik. Terima kasih Bu Tanti pertanyaannya ya. Ya. Nah, apakah ada waktu yang baik untuk BAB? Kapan atau frekuensi BAB yang normal itu tiap berapa hari sekali sih? Nah, jadi Bapak Ibu, tiap kita individu itu proses pencernaannya itu bisa berbeda-beda ya. Tapi biasanya kita di medis itu ada batasan, yaitu BAB yang normal itu, frekuensi BAB yang normal itu antara 3 kali sehari, ada ya, 3 kali sehari ada, sampai 3 kali seminggu. Jadi rentang normalnya yang biasanya kita anggap normal dari segi medis itu adalah BAB 3 kali sehari sampai 3 kali seminggu. Jadi kalau BAB-nya hanya 3 kali seminggu itu masih bisa dikatakan normal. Tapi ada juga selain frekuensi atau kekerapan BAB yang harus diperhatikan juga adalah konsistensi dari tinjanya. Nah, bisa dikatakan normal atau tidak. Nah, kalau misalkan BAB-nya itu, mungkin saya boleh share lagi Bu Dewi ya, tadi ada slide Ya, yang menarik yang mau saya tunjukkan. ya Dok. Nah, ini tadi saya sampaikan Bu Tanti kan bertanya berapa kali frekuensi normal. Nah, selain frekuensi juga konsistensi tinja itu penting untuk menentukan normal tidaknya. Ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ilustrasinya ada 7 tipe BAB atau tinja itu. Mulai dari tipe 1 yang keras, bulat-bulat, ini biasanya sangat keras ya dan nggak susah untuk dikeluarkan. Tipe 2 keras juga tapi gumpalannya masih lebih besar. Tipe 3 lebih lunak tapi kalau kita lihat seperti yang ini ya, lilin mainan gitu. Ada yang pernah main lilin atau anaknya punya mainan lilin ya? Nah, seperti itu. Tapi ada pecah-pecah di permukaannya kayak gurun pasir ya, ilustrasi gurun pasir tuh. Kemudian ada juga tipe 4. Nah, tipe 4 ini betul-betul seperti yang lilin mainan anak-anak plastisin ya. Jadi kelihatan kalau dia itu tidak terlalu padat tapi tidak terlalu lembek juga. Ada juga tipe 5. Nah, yang ini lebih lembek lagi. Kalau tadi yang nomor 4 masih satu gumpalan, ini lebih kecil-kecil lagi gumpalannya. Tipe 6 itu sudah lebih cair lagi ya. 7 itu hanya cairan. Nah, mana yang normal? Yang normal itu adalah yang nomor 3, 4, dan 5. Itu masih bisa kita katakan normal. Nomor 1, 2 itu sudah jelas konstipasi atau sembelit.
Jadi kalau Bapak Ibu mengalami tipe 1 atau tipe 2 ini, berarti kurang cairan dan kurang serat pada saat 3 hari sebelumnya mungkin, atau 2 hari sebelumnya. Kalau tipe 3 ini kurang cairan sedikit saja. Tipe 4 dan 5 ini masih cukup normal, tipe 6 dan 7 berarti sedang mengalami diare. Ya. Ya, diare di mana BAB-nya menjadi konsistensinya lebih encer. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Selanjutnya aja langsung kita pertanyaan selanjutnya, kayaknya Mbak Tanti cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Dini. Ini ada izin bertanya Dr. Dini, apakah sering menahan BAB juga bisa menjadi salah satu penyebab BAB berdarah? Ya, baik. Jadi memang betul salah satu penyebab BAB berdarah ini pangkalnya mungkin adalah kebiasaan sering menahan BAB. Tadi seperti yang saya ceritakan ya Bapak Ibu, terutama yang berkaitan dengan kondisi penyakit wasir atau hemoroid. Nah, kalau kita sering menahan BAB, artinya tinja itu tertahan ya di bagian akhir saluran pencernaan kita. Karena kita tahan, tidak ingin ke toilet gitu ya. Nah, selama tinja itu berada di situ menunggu, nah, itu proses penyerapan cairan oleh usus besar itu masih akan terus berlanjut, sehingga akibatnya cairannya terus diserap dari tinja, proses alami tubuh kita ya, untuk menghemat cairan. Jadi diambil lagi dari tinja yang akan kita keluarkan, tapi pada akhirnya tinjanya akan semakin kering dan keras, dan akhirnya mengakibatkan tadi sulit dikeluarkan. Kemudian untuk mengeluarkannya kitanya jadi harus sering mengejan atau mengejan dengan kuat. Kalau ini sering terjadi ya tadi bisa menyebabkan memicu terjadinya hemoroid atau wasir. Yang pada ujungnya kalau hemoroid atau wasirnya sudah cukup besar bisa menyebabkan BAB yang berdarah. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke, berarti menahan BAB juga terlalu sering mengakibatkan berakhir nanti BAB kita bisa berdarah ya dok, karena Ya, ada. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fuji atau Bapak ini? Ibu Dok, ini Ibu. ini Ibu Bu Puji, apakah selain pencegahan alami ada obat khusus untuk wasir? Ya, baik. Kalau memang sudah terjadi Bu Fuji, ada memang obat khusus untuk wasir. Biasanya kita memberikan ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah obat anti nyeri dulu. Kalau biasanya wasir itu kan pada saat kondisi sedang kambuhnya biasanya nyeri ya. Nah, biasanya kita berikan obat anti nyeri. Kemudian yang kedua kalau ada perdarahan, nanti kita memberikan obat untuk mengurangi atau membantu mengurangi perdarahannya. Dan yang ketiga, biasanya kita akan memberikan obat yang untuk mengurangi atau mengecilkan pembengkakan pembuluh darah yang tadi menjadi penyebab dari hemoroid atau wasir tadi. Jadi biasanya kita akan memberikan obat. Ada obatnya yang biasanya bisa dimasukkan ya ke dubur yang bentuknya seperti peluru, ada juga obatnya yang diminum seperti itu. Jadi selain mencegah, kalau memang sudah terjadi, memang ada obat atau pengobatannya untuk wasir ini. Hanya memang kondisi wasir ini sebenarnya adalah kondisi yang kalau boleh kita bilang itu kondisi yang udah kronis atau sudah biasanya sulit untuk kembali seperti semula lagi. Jadi misalkan tadi pembuluh darahnya itu sudah bengkak, besar, ya, untuk kembali ke ukuran semulanya itu atau ke kondisi normal lagi itu tidak agak sulit ya, tidak reversible gitu, tidak kembali lagi. Sehingga kalau memang sudah mengalami wasir, tadi selain diobati pada saat kondisinya sedang kambuh, juga setelah keluhannya berkurang atau mungkin benjolannya berkurang, ya pencegahan tadi yang harus kita lakukan. Dan kalau sudah kondisi berat, biasanya sudah tidak bisa dibantu dengan obat lagi secara maksimal, tindakan terakhirnya adalah dioperasi atau diangkat. Seperti itu benjolannya. Mungkin seperti itu Mbak Fuji. Oke, dok. Ini masih ada pertanyaan, bisa raise hand atau langsung chat di Zoom kita.
Kalau belum ada pertanyaan, saya mau tanya nih dok. Silakan Saya Bu. kan, saya kan sering mengkonsumsi suplemen zat besi. Di awal-awal begitu mengkonsumsi itu saya kaget kok BAB saya warnanya hitam ya, gitu kan. Tapi saya mikirnya pencernaan saya jelek kah atau memang kalau minum kebetulan saya minumnya namanya Maltover suplemen zat bersihnya. Apakah mengkonsumsi suplemen zat besi terus-menerus berakibat fatal ataupun mengganggu kesehatan pencernaan saya, dok? Ya, baik Bu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bu, memang kalau kita rutin mengkonsumsi suplemen zat besi, bisa mengakibatkan perubahan warna pada tinja. Tadi berubah biasanya lebih gelap ya, kehitaman ya. Nah, Hitam malahan, dok. ya, kehitaman hitam. Nah, itu memang kalau memang tidak ada penyebab atau penyakit lain dan memang sedang mengkonsumsi zat besi rutin, berarti penyebabnya adalah karena konsumsi zat besinya itu, Bu. Tapi memang kalau kondisi tubuh kita memang membutuhkan suplementasi zat besi yang rutin, biasanya tidak akan ada efek samping yang berat dalam jangka panjang kalau kita harus mengkonsumsi dalam jangka panjang. Tetapi mungkin suplementasi atau suplementasi zat besi ini biasanya harus dikonsultasikan dengan dokter, Bu, dosisnya bagaimana. Karena kalau dosisnya tepat, biasanya untuk jangka panjang tidak akan menimbulkan efek samping yang berat bagi tubuh kita. Malah mungkin lebih banyak benefitnya ya daripada efek sampingnya yang ditimbulkan. Sehingga yang pasti untuk kondisi-kondisi yang membutuhkan suplementasi zat besi dalam jangka panjang, dosisnya itu dan frekuensi minumnya itu yang harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat gitu. Mungkin seperti itu Bu Dewi. Oke, terima kasih dok kalau kayak gitu. Ada lain yang mau mengajukan pertanyaan? Jadi dokter bukan apa namanya BAB berdarah selain kita punya penyakit kayak radang usus, ada luka atau semacam penyakit, BAB berdarah itu bukan karena kita kalau tidak punya penyakit nih, tiba-tiba kita BAB berdarah. Kalau cuma berdarahnya cuma sedikit, belum tentu berbahaya kan? Belum tentu berbahaya, Bu. Malah sebagian besar BAB berdarah itu sebenarnya tidak berbahaya, tidak fatal ya, kalau kita bilang tidak fatal gitu, atau tidak ada penyakit serius yang menyebabkannya. Paling sering penyebabnya adalah wasir atau hemoroid. Nah, wasir atau hemoroid ini perdarahannya tadi biasanya tidak tidak Sedikit. tidak banyak ya, Ah, sedikit dan bisa cepat berhenti. Dan tinggal kita mungkin mengobati kondisi wasir atau hemoroidnya gitu. oke, kalau gitu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini, dok. Eh, Sebelum saya tutup, mungkin dokter akan memberikan apa namanya closing statement Ya, ya, atau saran untuk kita untuk menjaga kesehatan dan BAB lancar yang membuat kesehatan badan kita tetap terjaga seperti apa? iya. Baik Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita sudah sampai nih di ujung acara Bincang Sehat kita ya. Ada beberapa mungkin pesan-pesan kalau saya boleh ini pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait topik kita hari ini BAB berdarah. Jadi BAB berdarah itu biasanya disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya atau tidak fatal. Nah, paling sering disebabkannya oleh wasir atau hemoroid. Nah, biasanya kita bisa merunut pangkalnya adalah dari kebiasaan atau pola makan kita. Sehingga kebiasaan atau pola makan yang baik itu bisa
membantu untuk mengurangi atau mencegah kejadian BAB berdarah ini maupun penyakit-penyakit yang menyebabkannya. Seperti tadi yang saya sampaikan, untuk kita BAB-nya lebih sehat, sebaiknya makan sayur yang cukup, makan buah, makan serat seperti itu ya, dan minum cairan yang cukup. Sebenarnya pangkal awalnya adalah dari konsumsi serat dan cairan itu. Tadi seperti yang saya tampilkan di layar ya, kita tahu ada beberapa jenis BAB, kita bisa lihat pada saat kita buang air besar, dan mungkin pesannya salah satu juga, jangan malu dan jangan merasa jijik ya untuk memperhatikan kondisi kesehatan kita dari hal-hal yang paling sederhana, salah satunya adalah dari tinja yang kita keluarkan. Dari situ kita bisa mengetahui mungkin beberapa informasi mengenai tubuh kita, apakah saluran pencernaan kita baik, apakah konsumsi serat kita cukup, apakah cairan yang kita minum sehari-hari cukup. Nah, kalau misalkan kira-kira ini tidak masuk kriteria yang normal, nah mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan asupan cairannya dan asupan seratnya dari buah dan sayur dan ya dan dari makanan lain yang berserat. Mungkin seperti itu. Jadi kesehatan itu terutama untuk saluran pencernaan sangat terkait dengan apa yang kita masukkan. Maka itu akan yang menjadi kita keluarkan. Jadi kita berusaha supaya apa yang kita makan, apa yang kita minum itu cukup dan baik bagi kesehatan kita. Dan tadi jangan malu, jangan takut untuk memperhatikan kesehatan dari hal-hal yang paling ringan seperti mengintip ya bagaimana kondisi hari Mungkin ini. mungkin bukan tabu atau bukan ini, mungkin lebih ke jijik ya dok, mungkin Iya sebagian mungkin ya orang Bu. gitu lah Ya, ya gitu. Tetapi ya, dari tema ini saya sebetulnya saya tipe orang yang jijik, tapi eh, kalau kita mau close itu kan otomatis lihat ya, jadi kok ya berubah betul. ya gitu loh. Ya, Ya, oke itu dok. sudah menjadi hal yang kebiasaan yang baik Oke. mungkin Bu. Kalau pasti kita kan mau flush pasti Ya, lihat, oh ya, lihat oh dulu, iya begini benar. gitu ya. Hari Iya, ini kok gitu ya. iya benar-benar dok. Dok, satu lagi nih terakhir deh. Iya Bu. Apakah makanan pedas itu, kalau kita nih hobi makan pedas nih, mengkonsumsi terus-menerus makanan pedas, apa mengakibatkan fatal untuk mengeluarkan BAB berdarah? Ya, baik Bu. Ini pertanyaan menarik nih Bu, karena ini juga sering banget ditanyakan. Apa sih efek makanan pedas buat kita gitu ya? Betul, Karena kebetulan kan mungkin kita di Indonesia suka sering banyak makanan pedas betul. ya, menarik gitu ya. Nah, makanan pedas itu sebenarnya bukan penyebab utama dari BAB berdarah gitu. Tapi dia mungkin menjadi faktor yang memperberat. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya penyakit tadi misalkan punya luka lambung atau tukak lambung. Nah, kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang iritatif seperti yang pedas, yang asam, atau misalkan alkohol seperti itu ya, nah itu bisa memperberat kondisi luka di lambung dan ya akhirnya perdarahannya mungkin timbul seperti itu. Nah, kemudian apakah konsumsi makanan pedas ini bisa menyebabkan diare? Nah, jadi memang makanan pedas ini kalau dari sumber-sumber yang saya ketahui itu dia bisa menyebabkan apa ya, saluran pencernaan kita itu gerakannya lebih aktif sehingga eh, makanan yang lewat itu bersama makanan pedas yang sedang kita konsumsi itu dan makanan-makanan lain setelahnya atau sebelumnya, proses pencernaannya itu menjadi lebih cepat dan akhirnya pada saat dikeluarkan lebih encer atau lebih lembek karena tadi tidak sempat diserap ya, karena ususnya bergerak terlalu cepat mendorong ke bawah. Nah, sehingga itu yang mungkin menjadi pandangan awam kita adalah kalau makan pedas biasanya diare. Memang betul, tapi bukan pedasnya yang menyebabkan luka atau bagaimana, tapi karena pedasnya menyebabkan usus atau pencernaannya bekerja dengan cepat. Jadi mungkin kalau bisa kita bilang sih Bu, pedasnya itu memperberat kondisi yang sudah ada. Sudah Mungkin ada, seperti oke. itu Bukan karena makanan pedas akan kan. membuat ususnya, oke. Oke dok, kalau begitu terima kasih, sangat memberi manfaat dan berguna untuk saya, mungkin buat teman-teman BRIN semua juga. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka selesai sudah acara bincang kesehatan kita pagi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama ke Dr. Dini
Dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom kita, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon diri. Selamat siang, sampai bertemu di Bincang Kesehatan dengan topik yang menarik lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Terima kasih, Bapak Ibu Madok. semua.